Halo Pioner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang Mang Adun katakan ya di video yang ini nih ya, yang Pioner memiliki 3 akun Pioneer kemana melaporkannya. Dari sesi tanya ya, kita akan melanjutkan pembahasan lebih jauh tentang status akun Pioners. Oke, dan Mang Adun kan di video ini udah bilang ya bahwasanya sedang melakukan obrolan yaitu dengan Bu Noni langsung ya. Jadi ada postingan di salah satu grup KCP Ambassador seperti itu, terus sama Mang Adun dilanjutkan kepada Bu Noni karena ada beberapa hal yang perlu Mang Adun pertanyakan ya untuk kita lebih tahu lebih rincinya lagi seperti itu supaya ketika Mang Adun menyampaikan kepada Pioners bisa dipahami dengan baik ya. Jadi karena di sini masih pembahasannya tuh bisa dikatakan ya masih baku lah ya, atau mungkin sedikit membingungkan gitu. Tapi alhamdulillah di sini sudah selesai obrolan Mang Adun ya. Jadi kita bisa langsung OTW saja. Yang pertama ini dengan tema 7 peringatan ya, kata Bu Noni, status akun Pioners. Waktunya penghapusan akun secara permanen. Oke. Mang Adun disclaimer dulu ya, ini juga entah Mang Adun nggak sempat nanya dan tidak mungkin ya Mang Adun untuk menanyakan ini informasi dari mana, kan itu ya tuh, karena jelas ini bukan pikor tim langsung yang menyampaikannya, tapi tidak ada salahnya untuk kita wanti-wanti ya kalau bahasa Jermannya itu, atau waspada dan tetap ya kita untuk update supaya tidak ketinggalan informasi akun yang mana saja sih yang nantinya akan dihapus sama Pikor Team, seperti itu ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Di sini Penvlog akan melakukan penghapusan akun-akun yang melanggar ketentuan Penvlog secara otomatis dalam hitungan detik, dihapus secara permanen setelah habis masa tenggang. Berarti nanti ya entah, berarti kisaran Desember ya, tapi tidak apa-apalah. Gini maksudnya, ini kan disampaikan sama Bu Noni ini belakangan ini ya, itu karena untuk Pioners bisa antisipasi itu ya, supaya jaga-jaga buat Pioner lama maupun yang baru yang seperti apa sih akun yang nantinya akan dihapus ya. Hati-hati Pioners ya, ada juga di sini. Ngeri-ngeri sedap lah seperti itu. Oke, yang pertama, akun Pioners yang lama tidak pernah aktif. Nah, jadi walaupun Pioners ya banyak ya kejadian, Pak Asep juga suka cerita juga banyak lah, yaitu yang tim referral yang ketika kita mengundangnya ya karena mungkin ada keterpaksaan atau karena mungkin kurang yakin dengan Network seperti itu, sehingga akhirnya sudah mendownload ya, sudah menambang, tapi hanya beberapa bulan mungkin atau beberapa minggu habis itu tidak aktif. Nah itu kan walaupun beliau-beliau ini Pioner yang lama ya, yang dari tahun 2009 kah atau maksudnya 2019 kah ya dan seterusnya, itu terbilang akun lama yang tidak pernah aktif. Yang kedua, akun ganda atau 2 akun 2 handphone dengan 1 nama yang sama. Nah ini yang nanti kita bahas ya, itu ada di poin yang kedua. Terus yang ketiga, akun cloning atau akun terdaftar di handphone berkas Network, seperti itu ada juga ya. Terus ini memang betul ya, di poin yang ketiga Mang Adun waktu kopdar di Karawang Kota itu ketua komunitas langsung menyampaikan bahwasanya waktu itu ada orang tuanya ya, jadi orang tuanya itu HP-nya ya ganti, ini Pioners ya cerita langsung ke ketua komunitas. Jadi kata Pak Ketua Komunitas, jangan diberikan kepada anaknya gitu, atau disimpan saja atau dikasihkan ke yang lain. Jadi kalau misalkan mau menambang, jangan di HP yang sudah pernah dipakai menambang, seperti itu ya. Rencananya orang tuanya mau diberikan kepada anaknya supaya anaknya juga bisa menambang. Nah, itu kan terjadi karena apa? Deteksi di sini melalui email ya, email HP atau ya bisa dikatakan identitas HP ya, email itu.
Terus di yang ketiga, yang keempat ya, akun yang melakukan jual beli koin Pi dalam masa mainnet tertutup, jelas kalau nomor 4. Terus yang kelima, akun yang terpantau, akun yang berpindah beberapa handphone dan tidak menghapus jejak email lama di handphone lama. Oke, mungkin yang kelima ini mirip dengan yang kedua lah ya, seperti itu. Terus yang keenam, koin Pi yang dibakar. Semua akun pioner yang sejak daftar Penetbox dan atau lama tidak pernah aktif menambang koinnya hingga selesai masa tenggang, itu nanti akan dibakar lagi. Ini udah langsung pick tim. Kalau yang poin yang keenam ya, ini menyampaikan supaya bisa ditambang lagi oleh pioners baru di masa mendatang. Nah, makanya kenapa waktu kita bahas itu di apa sih namanya ya, penambangan itu ya, itu kenapa bisa meningkat, karena ya banyaknya koin yang sudah masuk lagi ke Penetbox atau ke core team ya, seperti itu. Dari banyaknya waktu kemarin bahkan dari node ya disampaikan mengerikan sekali itu, yaitu dikembalikan ke core team ya. Karena apa? Karena ya banyak yang gaje ya, akun-akun gak jelas, baik itu node ataupun dari handphone, seperti itu. Terus yang ketujuh itu koin Pi dalam blok penambangan menjadi 0. Nah, bagi pioner yang tidak lulus QC dan sukses migrasi setelah selesai masa tenggang, maksudnya yang tidak sampai lulus QC dan tidak sukses ya, seperti itu setelah masa tenggang. Oke, di sini kita akan mulai satu persatu ya. Selamat malam Bu, maaf karena saya baru masuk grup lagi. Boleh saya minta waktunya untuk mengobrol soal postingan Bu Noni soal penghapusan akun. Oke. Malam Bang, tidak apa-apa. Saya juga sibuk beberapa hari ini, silahkan Bang. Oke. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Nah, di sini untuk poin yang kedua ya, karena di situ tadi diksinya bisa dikatakan ambigu lah ya. Jadi Mang Adun mencoba untuk menyederhanakan bahasanya supaya pioners bisa lebih memahami ya, karena mungkin banyak yang terjadi juga, khususnya Mang Adun juga pernah mengalami hal ini ya. Oke, untuk poin yang kedua, akun ganda atau dua akun dua handphone dengan satu nama yang sama ya. Jelas Mang Adun sudah pernah ganti handphone waktu itu ya, dan pastinya dengan akun yang sama dan nama yang sama juga. Pertanyaannya, bagaimana menurut Bu Noni bagi pioner yang mengalami hal ini tapi tidak sempat menghapus aplikasi Penetbox karena ada faktor tertentu, misalnya handphone mati mendadak, kemudian setelah diperbaiki aplikasi sudah hilang. Oke, jadi ya setelah diperbaiki kan bahasanya tuh di flash ya, seperti itu ya, atau mungkin di router atau apa namanya ya, pokoknya banyak hal yang menyebabkan tuh di setelan pabrik kembali seperti itu, atau mungkin yang mengalami HP-nya hilang, ada kecurian ya, atau jatuh di jalan. Nah, itu kan bagaimana nasibnya ya gitu kan. Nah, di sini untuk lebih jelasnya Mang Adun pertanyakan seperti itu ya. Tuh, karena kan kita belum sempat menghapus aplikasi di HP sebelumnya, atau pioners mungkin ingin mengganti dengan HP yang lebih bagus, seperti itu. Oke, di sini jawaban Bu Noni ya. Akun ganda itu satu handphone, dua akun itu tidak boleh Bang. Oke, kalau ada pioners yang mengalami seperti yang Abang katakan, tidak sempat hapus aplikasi Penetbox karena faktor tertentu. Satu, handphone rusak sama sekali tidak bisa digunakan lagi. Nah, yang kedua, setelah diperbaiki handphonenya kembali baik tapi aplikasinya sudah hilang. Itu tidak masalah Bang. Triti itu ya, terinti pioners tersebut teruntuk atau mungkin ya tersebut masih ingat tipe handphone itu, mereknya apa, Android berapa, pioners bisa masuk lagi download aplikasi Penetbox dengan email yang sama, nomor handphone yang sama, nama pengguna yang sama, maksudnya akun yang menambang pertama di handphone tersebut. Tetapi jika handphone tersebut digunakan untuk akun yang baru tidak bisa, kecuali handphone tersebut dikembalikan ke pengaturan pabrik terus masuk ke email baru, nomor handphone baru bisa. Thanks Bang. Ini
menurut Bang Adun agak membingungkan juga pembahasan atau jawaban dari Bu Noni ya. Akhirnya bertanya lagi ya Bang Adun, atau melanjutkan pertanyaan lah ya. Saya pernah mengalami hal ini Bu, jadi diperbaiki dan semua aplikasi hilang semua. Kemudian saya ganti HP baru yang sekarang digunakan untuk melanjutkan menambang Pi. HP lama tidak digunakan untuk menambang lagi karena saya berikan kepada keponakan saya yang masih kecil. Apakah aman dan tidak terdeteksi sebagai akun ganda Bu? Nah ya kan itu kan ya yang intinya ya. Terus intinya HP abang sudah restart ke pengaturan awal, itu aman Bang. Oke, jadi di sini clue-nya ya, kalau misalkan ada yang mengalami HP-nya hilang, jatuh ataupun dicuri atau rusak mati total lah seperti itu, atau walaupun nggak mati total diperbaiki hidup lagi tapi aplikasinya hilang, aplikasi Penpoknya ya, itu aman katanya, karena itu terjadi bukan atas kemauan kita ya, tidak secara otomatis, mungkin di sananya udah terdeteksi keluar dengan sendirinya seperti itu. Karena apa? Karena sudah tidak aktif nambang lagi ya. Nah itu udah ya, istilahnya udah out lah HP itu atau berikut dengan aplikasinya. Karena apa? Yang kita gunakan itu di HP yang baru, yaitu yang aktif. Menurut Bang Adun juga seperti itu ya, dan itu aman kata Bu Noni. Oke, terus ya Bu, kayaknya sudah, maksudnya sudah udah inilah intinya ya, sudah keluar dengan sendirinya, setelan pabrik juga sudah gitu kan. Terus soalnya kata saudara yang memperbaiki itu istilahnya di flash gitu Bu, atau entahlah di apalah ya namanya ya, dibersihkan seperti itu sehingga hilang semua aplikasi, ke game, aplikasi, wah semua hilang lah ya pokoknya ya. Terus aku nggak ngerti sih, cuma baru aku tahu gitu kan, semuanya hilang di HP itu. Baru setelah itu aku ganti HP baru. Oke, terus Mang Adun nggak sadar itu pakai akuan. Tidak masalah sayang, intinya abang sudah KYC dan migrasi ya, alhamdulillahnya itu ya. Jika belum, tetap abang harus masuk halaman dukungan untuk menyampaikan masalah abang terkait HP abang yang rusak. Nah di sini pioners ya, barangkali ada yang mengalami hal seperti ini, itu diharuskan masuk ke halaman dukungan ya, untuk mengirimkan kepada Pikortim ya, itu supaya Pikortim bisa meninjaunya dan apa masalahnya di sana diluruskan ya. Halaman dukungan kalau tidak salah kita masuk ke aplikasi penambangan seperti itu. Terus seperti biasa sini garis 3 ya, pojok kiri atas di paling bawah ada dekat Kortim ada halaman dukungan. Oke, kita masuk di sini. Jadi di sini ya kita bisa baca-baca di sini, silahkan ya pioners. Nah di sini silahkan. Nah untuk misalkan masalah KYC dalam permintaan email misalkan seperti ini ya nih. Terus di sini ada lagi nih, perlu pengajuan permintaan hubungi kami kan, pokoknya silahkan pioners ya untuk dicek-cek di sini misalkan KYC dalam permintaan email. Nah di sini ya ada apa sih namanya, dibaca-baca, diisi yang perlu diisi, silahkan ada di situ konfirmasi email ke, terus jadi kalau mau nanti Kortim ngebalas emailnya kemana kan gitu, terus nama penggunanya dimasukkan juga, silahkan ya pioners. Oke ya, mudah-mudahan lah ini simple sih, karena apa, ini adanya di aplikasi Penpoknya, kita nggak usah jauh-jauh ya seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan di sini ya. Dan disclaimer, pernah ada yang bilang, wah Mang udah jadian ya sama Bu Noni, katanya manggil sayang-sayang gitu. Enggak lah ya, itu cuman sapaan saking akrabnya gitu kan. Oke, jadi baik Bu, terima kasih untuk jawaban pada poin 2 ya. Terus kita lanjutkan ya untuk poin nomor 6. Apa maksud Pikortim akan menghapus tim referral yang ada di aplikasi penambangan yang sudah tidak aktif lagi dan hanya menyisakan yang aktif saja Bu? Nah kita bisa lihat ya yang nomor 6 ini, di sini kita bisa lihat, nah koin Pi yang dibakar semua akun pioner sejak daftar Penpok dan atau lama tidak pernah aktif menambang, seperti itu ya. Koin Pi-nya selesai hingga masa tenggang itu nanti bakar lah di sini ya, yang apa sih namanya,
berikan kotak merah itu ya tim referral itu kan sama mengadunya banyak yang gak aktif seperti itu, yaitu nantinya akan dihapus. Nah ini yang selama ini kita tunggu ya gitu loh. Jadi nantinya supaya rapi lah, kalau misalkan tim referralnya dari 100 sisa 20 ya udah 20/20 misalkan seperti ini, daripada yang nomor-nomor atau angka itu banyaknya doang ya kan tapi nggak aktif. Nah itu yang nanti akan Pikor tim selesaikan ya atau kerjakan. Ini sudah pernah juga Mang Adun sedikit-sedikit bahas ya seperti itu. Terus ini Mang Adun juga contohnya seperti pada kolom berwarna merah itu ya Bu, semuanya 4 dan tidak ada yang aktif. Oke, benar Bang, jika penambang hanya aktif sementara terus tidak aktif sampai open minute, akunnya akan hangus Bang setelah selesai masa tenggang. Oke, terus kita lanjutkan, benar sekali Bang. Nah, ini contohnya ya. Terus baik Bu, untuk poin nomor 6 apa tuh? Kok lang sih? Waduh juga ada salah tulis ya, salah ketik. Untuk baik Bu, untuk poin nomor 6 yang sangat mudah dipahami, udahlah ya itu. Terus untuk poin nomor 7. Nah, maksudnya koin Pi dalam blok penambangan itu yang bagian sebelah mana ya Bu? Nah ini kan Mang Adun ada penasaran, apakah Mang Adun tuh sempat tadi berpikirnya apakah ke yang di mainnet ya, mainnet yang di sini, di mainnet ya kan ada di sini mainnet. Nah kirain Mang Adun tuh yang di sini nih, kan ini banyak ya tuh, nggak ngerti Mang Adun. Terus kita lanjutkan, yaitu kata Bu Noni, koin yang selama kita tambang itu Bang kan kelihatan jumlahnya berapa toh. Terus koin yang sudah migrasi tetap terdeteksi dengan penjualan koin saat end close mainnet itu akan hilang sendiri Bang. Nah Mang Adun mungkin maksudnya di sini ya, tuh di atas itu. Oh itu blok namanya ya, blok Pi yang hasil kita menambang seperti itu. Nah itu nantinya akan kosong ketika tanda-tandanya lah ya, tanda-tandanya bahwasanya akun tersebut itu akan dihapus. Baik seperti itu. Jadi yang posisinya paling atas itu Bu. Oke benar Bang. Oke baik Bu, terima kasih ya atas jawabannya. Saya sekedar ingin memastikan sebelum membagikannya kepada semua pioners. Oke baik ya pioners, semoga bisa dipahami di sini ya. Silahkan kalau misalkan ada yang kurang jelas di play lagi aja videonya, tapi mudah-mudahan lah Mang Adun juga udah menyampaikannya dengan sangat hati-hati ya. Jadi ini kabarnya ya, clue-nya ada di sini, yaitu ada nanti katanya hapus secara permanen setelah habis masa tenggang. Kita tahu masa tenggang 6 bulan ditetapkan hingga Desember lah kalau nggak salah ya. Ya ini diinformasikan sekarang oleh Bu Noni ya, itu supaya kita antisipasi atau jaga-jaga. Jadi kalau misalkan ada yang tidak ingin dihapus, yaitu selesaikanlah. Atau misalkan ada yang HP-nya misalkan, oh iya ini punya gua nih bekas HP paman gua misalkan ya, yang nambang pentrok juga, cuman kebetulan paman gua kan udah nggak aktif, akhirnya diganti ya. Kalau misalkan sudah lulus migrasi dan KYC mah tidak masalah. Itu kan khawatirnya ya ketika kita menggunakan hal HP ya yang nantinya bermasalah, itu kembali ke bermigrasi ke mainnet atau status daftar periksa mainnetnya itu bermasalah ya. Nah itu yang sangat mengerikan kalau menurut Mang Adun ya. Jadi kita untuk bekerja sama dengan Pikor tim seperti itu, ada baiknya kita lebih berhati-hati lagi dan tetap ya fokus kepada apa yang Pikor tim anjurkan, arahkan, jangan sampai menyimpang ya. Itu karena tidak suka Pikor tim soal itu. Makanya kenapa adanya banyak sekali ya peraturan di Penetwork itu, dan kita harus tahu tentunya ya. Oke. Jadi untuk soal ini ya kita sama-sama tunggu saja, karena Mang Adun juga masih ngelihat ya ada ya itulah akun-akun yang jual beli komentar juga di channel Mang Adun ya. Seperti itu biarkan saja, paling Mang Adun hapus seperti itu. Udah pernah kita obrol bareng-bareng ya. Baik pioners ya, untuk informasi kali ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di informasi Penetwork yang berikutnya. Sehat selalu ya, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya apapun itu.
Mang Adun pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Bye bye.